Halo teman-teman, selamat datang dan ketemu lagi kita di Peternakan Santai. Di video kali ini kita akan membahas susah nggak ya untuk menjadi peternak sukses. Jika pertanyaan tersebut ditujukan kepada saya akan menjawab bahwa kesuksesan itu adalah sebuah pilihan teman-teman. Lalu benar nggak ya di dalam beternak ayam kampung itu simple dan nggak ribet? Saya katakan benar bagi mereka yang jam terbangnya sudah tinggi di dalam peternakan ayam kampung. Lalu bagaimana dengan kita yang masih pemula, yang masih belajar di dalam beternak ayam kampung? Maka dari itu saya katakan, jika kita ingin sukses menjadi peternak ayam, kita masih pemula, kita masih belajar, kita harus mau ribet. Di sini menurut pengalaman saya teman-teman, hal yang paling ribet di saat-saat saya masih pemula, di saat-saat saya baru belajar beternak ayam, yaitu pertama ngurusin DOC, yang kedua nanganin ayam sakit, dan yang ketiga adalah pakan. Waktu saya awal-awal beternak ayam tuh teman-temannya, biasanya kalau udah tidur terus malam-malam biasa kan kebangun, biasanya saya sempetin lagi untuk keluar ngeliatin DOC-nya teman. Kenapa teman-teman? Ya masih pemula kan teman-teman, kita masih banyak hal yang belum kita tahu. Taunya kita bikin box, ditutup, dikasih lampu hangat, udah teman-teman ya. Tapi ternyata setelah kadang 2 jam kita pergi lihat ayamnya numpuk lagi. Bangun tidur kita lihat numpuk lagi gitu kan. Ujung-ujungnya kalau dibiarin terus numpuk ya pagi-paginya ada yang mati. Mati itu bukan karena sakit teman-teman ya, mungkin dia karena ketimpa di bawah, dia masih lemah, nggak kuat angkat temennya, mungkin ditimpa 1 atau 2 ekor di atas kan numpuk gitu kan, ujung-ujungnya mati. Terus kalau nanganin ayam sakit teman-teman ya, kita kasih obat, kita paksa dia minum obat, kita paksa dia makan, ujung-ujungnya mati juga teman-teman ya. Tapi untuk ngurusin DOC sama nanganin ayam sakit itu, dengan semakin sering saya nanganin, semakin banyak pengalaman, meski awal-awalnya pasti ada yang mati gitu kan, banyak yang mati, tetapi semakin berjalannya waktu, semakin paham, pelan-pelan semakin mudah untuk menanganin hal-hal yang semacam itu teman-teman. Lalu bagaimana dengan pakannya teman-teman? Maka saya sering katakan teman-teman, jika seorang peternak dia udah bisa menguasai pakan, racikan pakannya, terus komposisinya, proteinnya udah cukup, udah standar, terus dia bisa punya stok yang berkelanjutan, saya jamin itu 70-80% itu kesuksesan itu ada di tangannya teman-teman. Oh ya teman-teman, di sini saya akan bercerita. Kalau pagi kan saya kadang bangun, saya urusin ayam dulu. Tapi buru-buru teman-teman ya. Setelah urusin ayam, saya siap-siap berangkat kerja. Dan setelah pulang kerja, mungkin saya baru punya lebih banyak waktu gitu kan. Dan waktu itu saya lakukan, saya ingat teman-teman ya. Setelah saya pulang kerja, ganti baju, itu saya langsung keluar lagi teman-teman. Saya cari pakannya ya, pakan alternatifnya untuk ayam gitu kan. Dan sampai teman-teman kerja saya tahu bahwa saya punya sedikit ayam, kalau saya peternak ayam gitu kan. Jadi mereka juga bercerita teman-teman, kalau mereka juga punya ayam katanya. Mereka tinggal kasih makan pur, terus dicampur makanan sisa katanya kan. Ayamnya juga cepat gede katanya. Ayamnya juga bertelur banyak katanya kan. Ngapain ribet-ribet katanya kan, mengurus ayam kok ribet katanya kan. Dan sampai keluarga juga ngomong teman-teman ya, tiap pulang kerja pergi lagi, tiap pulang kerja pergi lagi gitu. Ya tujuan saya cuman ya mau mencari pakan teman-teman ya. Setiap saya dapat, saya pisahkan juga ayam-ayam saya teman-teman ya, yang satu petak berapa gitu kan. Saya coba tes teman-teman ya, makanan ini seperti ini dicampur ini, pastinya ya, hasilnya gimana gitu kan. Kalau hasilnya sudah lumayan bagus, berarti kita cek lagi yang mana harus dikurangin, yang mana harus dilebihin gitu kan. Makanya seperti itulah teman-teman, dan yang pernah saya katakan di video-video sebelumnya, bahwa rahasia pakan itu harus diuji gitu kan teman-teman ya. Kita kan sebagai seorang peternak pemula, kita cuma bisa lihat di internet, wah
kandungan gizi atau proteinnya segini gitu. Ternyata kita praktekin, kita bawa pulang, ayam kita makannya kurus gitu kan, lemah gitu kan. Makanya saya katakan teman-teman, kita sebagai pemula itu pakan itu perlu kita uji nih teman ya. Jadi kita nggak bisa berpatokan bahwa sesuai dengan yang di internet teman ya, karena kita nggak tahu hasilnya seperti apa, prosesnya seperti apa teman. Makanya menurut saya teman ya, akan itu kita sebagai seorang peternak pemula kan, modal kita minim, pengetahuan kita minim, kuncinya itu sabar dan terus belajar teman ya. Nah, itu yang saya lakukan teman ya. Memang kita seorang peternak pemula, kita bisa menggunakan pakan pabrik, kita bisa gunakan itu teman-teman. Tapi saya katakan lagi teman-teman ya, jika kita menggunakan pakan pabrik, kita mengandalkan pakan pabrik dari DOC sampai panen, lalu jika kita terpeleset sedikit aja, biasanya itu kita akan mengalami kerugian teman-teman. Dan sampai saat ini mungkin teman-teman saya yang suka ngeledekin saya, mungkin teman-teman yang dulunya bilangnya peternak ayam itu kenapa harus ribet ini, pelan-pelan mereka kadang bertanya bahannya apa aja gitu kan, dapatnya di mana gitu kan teman-teman ya. Memang sih teman-teman, kita bisa mengandalkan limbah dapur kita ataupun sisa makanan kita untuk peternakan ayam. Jika ayam kita 1, 2, atau 10 ekor teman-teman ya, tergantung gimana banyaknya limbah dapur kita. Tetapi jika kita sudah nyaman di dalam situasi itu, kita nggak mau belajar. Terus kalau kita mau kembangin ayam kita gitu, memang kita harus cari kemana itu limbah dapur gitu teman-teman ya. Dan itulah yang saya pelajari terus teman-teman ya, sampai cari informasi, saya belajar, saya praktekin terus menerus itu teman-teman ya, sampai pada saya mendapatkan hasil yang menurut saya cukup. Sudah sampai di situ, bahannya ada, stoknya selalu ada, maka saya katakan bahwa kesuksesan itu adalah pilihan teman-teman ya. Jadi mau nggak kamu lakukan ini, mau nggak kamu lakukan itu gitu kan. Oke teman-teman, mungkin segitu yang bisa saya bagikan. Semua tergantung teman-teman yang menilai ribet atau nggak ribetnya di dalam peternakan ayam. Saya katakan bahwa hal-hal tersebut saya lakukan itu sekitar 7 bulan teman-teman ya. Saya cek makanan ini, cek makanan itu, saya tes ke ayam ini, tes ke ayam itu, bergulir 7 bulan ya. Sampai pada saat ini saya bisa katakan bahwa sekarang kalau masalah pakan saya hanya bisa pergi ngambil, saya bisa stok buat 1 minggu, 2 minggu, tapi habis pergi lagi teman-teman. Jadi saya nggak nyari kesana kemari lagi teman-teman. Oke teman-teman, saya pikir sukses di dalam beternak ayam itu adalah pilihan, mau dan nggak maunya kita lakukan. Terus belajar, terus mencari pengalaman, terus perbaiki kesalahan. Saya pikir pada waktunya, pada saatnya, teman-teman pelan-pelan akan bisa menikmati apa yang teman-teman harapkan di dalam peternakan ayam. Jangan pernah takut bersaing di dalam peternakan ayam. Saya pikir pasarnya masih terbuka lebar, dan jika ada teman-teman yang berkata bahwa peternak ayam itu adalah satu usaha yang lambat, yang masa depannya nggak jelas, dan saya tanya balik ke teman-teman, memangnya kalau teman-teman membuka usaha lain selain peternak ayam, teman yakin bahwa teman-teman akan langsung sukses? Jadi jawabannya kembali ke teman-teman lagi. Oke, di sini saya hanya berbagi sedikit pengalaman. Saya bukan maksud buat ngajarin teman-teman. Jika teman-teman punya masukan atau kritikan, segan-segan tinggalkan pengalamannya di kolom komentar. Saya pikir saya juga harus banyak belajar sama teman-teman. Semoga di sini kita bisa saling belajar dan bisa bermanfaat buat teman kita, orang terdekat kita, dan bisa bermanfaat buat orang lain. Jika berkenan, jangan lupa dibantu tekan tombol subscribe-nya. Jika ada salah kata mohon dimaafkan, dan ketemu lagi kita di video selanjutnya.